Apakah itu bukan perselingkuhan? Apakah itu bukan bukti-bukti perselingkuhan? Tengku itu sudah punya keluarga dan Medina itu punya keluarga. Jadi namanya apa itu? Pelakor dan pembinor. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus begitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denis Ceresta, Cocok Flow It, si Cocok Cici. Terus begitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus begitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, Denis.Ceresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Hai, welcome to my channel. Kembali lagi bersama dengan Denis, pembela kebenaran dan keadilan di dunia maya. Jadi kali ini sekarang lagi di Hordeng Denis. Pokoknya semuanya di mana-mana di rumah gue tempat Denis. Pokoknya kontrakan Denis. Pokoknya di kanjeng Denis. Sekarang gue lagi demen di Hordeng Denis karena tempatnya lebih luas di sini. Kalau mau produk bisa taruh masuk sini kan, ya kan. Sementara produknya belum ada, masukin bunga muat nggak? Gedean ya udah nggak apa-apa. Jadi kita mau mulai reaction lagi dari videonya Bang Rasman, abang gue sayang. Gemes deh sama abang, ada tuh kangen kali sama abang. Tiap hari mikirin abang pagi siang malam. Mikirin gimana caranya belain abang ya, gimana caranya bisa dukung abang gitu. Kita mulai aja langsung kali cus ya video reactionnya ini ya. Tapi sekali lagi, gue tuh selalu ngomong dengan disertai dengan bukti-bukti. Jadi gue tuh tidak pernah asbun yang dalam. Asal bunyi terus, nanti karirnya tenggelam. Takutnya gitu. Itu bukan buat abang ya, nyanyi buat diri sendiri. Entah abang kan emosian. Abang kayaknya masih cek hipertensi deh. Tapi BTW ya guys ya, kalian ngerasa gak sih? Kalau abangku sayang itu sekarang tuh kalau ngomong tuh intonasinya lebih pelan, lebih halus, terus gitu lebih apa ya namanya? Kalau lebih halus tuh gimana namanya? Lebih sopan, lebih kalem, ya abang, lebih kalem. Nah nih kalau mau naruh produk bisa di sini nih, mana nih? Nih, gue tuh kalau minum enak banget loh. Ada manis-manisnya. Terus ya, abangku sayang sekarang lebih kalem, lebih berwibawa gitu. Kalau dulu kan abang galak kali loh. Ada tuh sampai deg-degan dibentak-bentak sama abang. Tapi sekarang abang udah agak berubah. Abang sudah agak kalem, kayaknya udah nggak hipertensi lagi abangnya. Kalau dulu kan abang galak, bentak-bentak, teriak-teriak, wartawan semua diteriak-teriakin sampai apa? Ada lihat yang ngap. Makanya. Tapi sekarang bagus abang, perkembangan baik untuk abang. Ini kok adek makin support abang gitu. Tapi BTW, abang balas WA aku dong. Masa adek WA abang mentang-mentang abang lagi viral, sekarang adek WA dicuekin. Adek minta promoin lagu adek yang baru yang judulnya Tuti Tuti Tukang Tipu. Abang gak mau promoin, WA gak dibales. Dulu aja abang yang WA-WAin aku terus. Apa sih maksudnya bang? Mau tarik ulur ya bang? Udah ngomongin abang mulu jadi senyum-senyum. Sekarang kita mulai yuk. Reaction video. Saya mau ketemu. Di keluarganya ada dokter jangan.
dokter kan nggak bisa saya paksa. Ya kan dokter nggak usah saya paksa. Bagus kalau abang tahu. Oh, intonasinya tuh udah baik tahu. Coba kalau dulu, dokter nggak bisa saya paksa. Oh, pasti marah-marah. Gue nggak bisa pagain. Sekarang pokoknya abang udah lebih lembut. Jangan-jangan abang minum moto jadi lembut. Nanya lo aku bang, siap salah. Mamanya juga bilang gitu, jangan Pak Rasman, kan kami keluarga. Ya udah, tapi saya diingatkan, kalau ternyata medis sehat, kalian berbohong, awas lo tidak pidana. Ya abang ngancam keluarganya Medi. Jangan abang, keluarganya kan lagi sedih bang. Udah. Abang bukan ngancem ya? Berarti bukan ngancem, sorry, maaf, bukan ngancem. Oh, abang curiga juga ya? Ternyata abang keluarganya ya? Ngaku, abang tuh dari lubuk hati terdalam abang curiga juga kan sama Medina, iya kan? Ngaku bang. Kalau abang aja nggak percaya, gimana kita bang? Sesimpel itu. Makanya tadi Tengku juga komunikasi barusan ini, bang silakan dilanjut. Saya kirim sama Tengku, silakan bang dilanjut bang responnya, karena saya udah beritahu. Dan Tengku itu hanya mitra investor, nggak ada lebih dari situ. Masa sih pret? Nggak ada mitra, karena mitra. Oke, lanjut. Masa sih mitra? Tengku Rabani? Buat Tengku Rabani, aku tahu kamu pasti nonton. Masa sih kamu cuma mitra? Kalau kamu bukan mitra, aku berikan kesempatan dan wadah untuk klarifikasi di mana lagi kalau bukan di YouTube gue. Soalnya di tempat lain juga kagak ada yang mau wawancarin Tengku. Ya nggak sih? Beneran mitra nggak? Kalau beneran mitra, kenapa kalau ditanya kok nggak jawab? Aneh. Orang mah kalau nggak salah ngomong aja gitu, ya kan? Aduh, dibilang ini, dibilang itu. Kan ribut dia sama keluarganya, kan masih juga. Oh, udah ribut sama keluarganya? Dia bilang tadi kan? Ya kan? Oh, Tengku tuh udah berkeluarga. Aku jadi bingung. Semuanya udah berkeluarga kok pacaran kayak mana ini? Gue mau berkeluarga jadi agak-agak takar. Aku ceritain. Apa sih? Jadi takut-takut gitu kan? Tidak semua orang suka dimasukin media begini. Tapi abang suka kan dimasukin media? Abang suka kan? Nggak semua orang emang suka dimasukin media, tapi kalau abang suka dong. Buktinya abang preskon terus, tapi abang membaik loh. Bukan membaik, preskonnya udah berkurang nggak sih sekarang? Pikir-pikir deh. Yang kelihatan. Ya benar juga. Atau mungkin yang baru ditayangin gitu. Itu juga. Bisa juga kita kurang update ya. Ya kan? Kalau misalkan udah nggak preskon lagi, spanduknya buat kita aja deh. Ya kan ya? Lumayan buat buka buat buka warteg di depan. Bang, ada foto Medina beredar di RSJ itu betul bang? Hah? Ada foto kayak seperti Medina di RSJ itu betul dia bang? Iya. Yang sempat tersebar itu berarti betul? Iya. Itu rambutnya cakak-cakakan. Saya disuruh masuk ke ruangan dia oleh Medina. Sementara kan ada kursi tamu. Itu pakaian dalam pada digantungin itu, saya suruh masuk. Baiknya makanya saya nggak mau masuk. Pakaian dalam digantung-gantungin, makanya saya nggak mau masuk. Kan bisa masuk tapi tutup mata bang. Abang nggak mau lihat gitu lah bang. Masuk aja. Langsung cabut dan Aku takut. kemudian saya dokternya bilang kenapa? Tapi saya mau lihat. Saya kan penasaran juga, benar nggak ini kan? Abang aja nggak yakin gimana gue ya kan? Bayangin bang. Abang nggak yakin gimana kita sebagai penonton. Saya nurani saya pakai juga. Ini benar nggak? Kata-kata si A, kata si B. Bener nggak tuh bang? Jadi bener kata A, apa kata B, apa kata C, apa kata D, apa kata E bang? Yang bener kata yang mana? Tapi yang pasti Dennis dong, pembela kebenaran dan keadilan. Jangan sampai saya nanti ketipu gitu loh. Abang juga takut ketipu. Gimana sih? Abang masa nggak percaya sama klien abang? Abang kalau nggak percaya sama klien abang, ngapain abang belain? Abang bingung deh, beda-beda ngomongnya. Emang kalau saya ketipu, saya boleh aja saya cabut kuasa, saya lepas gitu kan. Enak aja bang kalau ketipu mau cabut kuasa, cabut lepas. Abang nggak boleh gitu. Itu namanya cuci tangan, lepas body. Jangan bang. Nggak boleh. Abang kalau misalkan abang ketipu, abang juga harus ikut-ikutan.
Karena kan keluar omongannya banyak dari abang pas abang zaman hobi preskon itu. Saya juga ingin tahu karena Medi ini saya sudah kenal sejak tahun 2017. Medi ini benar nggak? Nah, begitu saya lihat di CCTV dia kelihatan di situ, ketemu dengan salah seorang pengusaha yang saya bawa ke situ, yang juga ada hubungan bisnis dengan dia sekian miliar. Dia langsung bilang, Bang, ya kelihatan dia angkat kaki begini. Kan dia nggak lihat kita lihat dia. Dia nggak lihat kita lihat dia. Dia nggak lihat kita lihat dia. Kamu nggak lihat aku. Halo, kamu nggak lihat aku. Ya, halus. Aku nggak lihat kamu. Hah? Halus. Aku nggak lihat kamu. Kamu nggak lihat? Gimana sih? Kamu? Dia nggak lihat kita lihat dia. Anjay goib. Kamu gimana sih maksudnya? Malu tak kasat mata. Nah, tak kasat mata. Nah, kemudian baru rupanya dia lihat mobil saya, ketok-ketok dia. Dia lihat mobil abang, terus ketok-ketok. Ketok-ketok mana? Kok bisa dilihat mobil abang? Oh, di jendela kali ya? Lihatnya di mobil berarti, Bu. Hah? Lihatnya di mobil kali jadi nggak kelihatan. Makanya ketok-ketok jendela. Ketok-ketok mobil apa ketok-ketok jendela? Jendela mobil. Oh, berarti turun dong dianya ke parkiran berarti Medinanya. Ketok-ketok begitu kan? Begitu. Nah, baru kemudian kelihatan. Abis ketok-ketok baru kemudian kelihatan. Hah? Nah, gimana sih? Ketok-ketok baru kemudian kelihatan. Kayak main SD pas Jalangkung dulu tau gak sih yang ketok-ketok? Apa namanya tuh? Ada kan? Pas aku SD sih. Zaman SD kalian ada nggak? Datang dari jempol tadi. Bukan yang ketok-ketok di pintu itu loh. Setan, nggak ada ya? Wah, beda SD gitu. SD aku, iya. Beda generasi. Langsung saya mendekat, dibukakan. Oh, saya mendekat, dibukakan pintunya langsung. Medi lihat mobil saya. Pertama dia bilang saya nggak lihat, saya bisa lihat dia, tapi dia nggak bisa lihat saya. Terus terus Bang Rasman bisa lihat Medina, tapi Medina nggak bisa lihat Bang Rasman. Habis itu Medina lihat mobil Bang Rasman. Terus Medina lihat mobil Bang Rasman. Habis itu Medina ketok-ketok. Nah, kemudian setelah itu dokter itu tegur saya memang, tak sebaik. Berani tuh dokter tegur Bang Rasman. Ngeri kali dokter itu, nyawanya 9 kali ya dengan tegur Bang Rasman. Bang Rasman kan galak. Adi aja takut. Karena setelah saya datang dia nggak bisa tidur 3 hari 2 malam. Buset. Ketemu Bang Rasman jadi nggak bisa tidur 3 hari 2 malam. Mungkin Bang Rasman ketemu dia kasih invoice kali, makanya nggak bisa tidur. Kok bisa ketemu abang bisa nggak tidur sih bang? Kepikiran sama abang apa gimana ini? Kaget ya. Tidur 3 hari 2 malam sih. Pada waktu itu, mulai membaik kemarin, dan sekarang dibolehkan pulang. Kalau dibolehkan pulang berarti kan ada membaik, cuma tidak signifikan. Nah kalau misalkan udah dibawain pulang ya harusnya lu preskonin dong. Kayak waktu sesuai awal-awal. Kan abang janjinya dulu 14 hari apa berapa belas hari, gue sampai lupa bulan lalu. 14 ya? 14 hari abang bilang dari hari yang abang preskon sampai sekarang nggak ada tuh abang klarifikasi. Yang ada semuanya pada lari. Termasuk lakinya. Lalu kemudian sekarang lagi program itu. Nah, Jumat depan. Program itu? Program apa ya? Program Tipsani? Apa? Hamil? Apa? Oh, program healing. Kirain program Tipsani. Nanti saya akan update lagi sama kalian. Artinya nggak ada yang kita sembunyikan. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah kalau Medi benar-benar sehat dan berbohong kepada saya dan keluarganya, direktur rumah sakitnya bahkan perawatnya, kita persoalkan saya hukum. Harus. Kok saya hukum sih? Iya harus, tapi bukan abang yang hukum. Yang hukum adalah pihak kepolisian. Masa abang yang hukum? Mau abang gimana?
Abang suruh squat jam. Apa? Push up 50 kali. Harus, inget ya, pihaknya semuanya harus diselidiki gitu kalau berbohong. Tapi saya yakin, saya percaya dengan Rumah Sakit Jiwa Cisarua Lembang ya? Cisarua Bandung. Pasti benar dan tidak mungkin bohong dokternya. Iya kan? Masa bohong? Nggak boleh. Karena kan kasusnya udah rame banget nih ya. Jadi nggak mungkin bohong. Saya percaya. Makanya karena saya percaya, makanya saya mau lihat bukti apa namanya tuh? Surat diagnosanya mana? Kan abang kan bisa pamerin ke orang-orang itu surat rawat jalan. Itu kan sebenarnya rahasia juga. Kalau misalkan bisa buktiin, bisa pamerin semua ke semua orang hasil surat rawat jalan, kenapa nggak bisa buktiin ke orang-orang semuanya surat diagnosanya, Bang? Pertanyaan gede itu loh, Bang. Cuma kalau memang dia sakit, bagaimana? Saya mau meributinya gitu. Makanya saya minta orang-orang yang aduh sudahlah, ngapain nggak buat lagu. Nyebut lagu. Tuti tukang tipu, tuti tukang tipu. Abang udah nonton belum? Jangan lupa di subscribe ya bang. Nonton di Uya Kuya TV. Tapi kok lagunya emang buat dia? Kok aja pede kali ya? Orang-orang sakit gitu, nggak ada untungnya juga. Tapi dia ngomongnya lemah lembut tuh sekarang loh. Sumpah kayak keselak moto, lembut banget. Gitu dong bang. Abang sudah berubah. Iya, dia makin gemes deh kok abang gini-gini bang. Baru bener. Nggak teriak-teriak. Jadi saya minta tolong janganlah dikomentari orang ini, karena saya kira nggak ada relevan. Nggak ada relevannya saya dengan urusan Farhan, dengan urusan Dennis, urusan kuliah, udah laporin udah. Abang lupa ya? Abang ini suka lupa apa pura-pura lupa? Abang kayak lagu Mahen deh, pura-pura lupa. Bang, inget ya, abang itu adalah, dari awal-awal itu adalah abang duluan yang memulai menyerang gue secara pribadi. Ngomong gue cadel lah, apa segala macam. Itu kan lu menyerang gue secara pribadi, berarti di luar konteks, di luar kasus. Abang ngatain Uya bukan artis, kalau hipnotis gitu abang praktekin. Aneh kasih masukin ya yang gitu ya, masukin videonya. Abang ngomong gitu, kayak apa? Ada yang abang praktekin Uya kayak. Emang kalau hipnotis orang, maaf ya, terus kasih warna rambut gini-gini bisa langsung jadi top gitu kayak Ayan gitu. Nggak boleh loh bang. Uya itu artis bang, punya apa lagu Tofu apa gimana ya? Mimpi. Emang itu? Izinkan aku, bukan ya? Beda ya? Itu apa? Oh itu ya? Prosesnya nanti kan Medi belum bisa, suratnya kan ke saya sampaikan tunggu sehat, kayak di Surabaya ke saya, Jakarta Selatan ke saya, tunggu aja itu. Surat apa sih bang? Abang kepos ya? Surat ke saya semua surat apa nggak ngerti. Iya, seolah tidak ada kebaikan Medina itu kepada banyak orang. Tapi saya gentle saja Raffi baru gentle, tidak mau dia komentar. Raffi bukan gentle, nggak mau komen. Raffi nggak mau ngadenin abang. Lebih tepatnya, Raffi nggak komentar, nggak mau balas abang, sama nggak mau angkat telepon abang. Ya berarti lebih tepatnya Raffi nggak mau ngadenin abang. Cuman saya yang mau ya abang bang. Makanya abang balas dong. Jalan dengan kerjaannya malah pergi dengan keluarganya santai hiburan. Abang jago itu. Abang jago. Apa gitu lagunya? Abang jago. Itu sih Abang jago. Udah lama gue nggak main TikTok, sekarang main YouTube terus. Abang jago. Hah? Oh ya, ampun Bang Jago. Ntar saya ngomong salah lagi, soalnya lidah saya ini asin. Apa? Ntar saya ngomong salah lagi. Ya emang, abang selalu salah. Abang makanya buka kolom komentar. Biar abang tuh bisa membaca pendapat jujur tentang abang dari netizen. Itu yang saya lakukan selama bertahun-tahun. Saya bacain pendapat dari netizen, mah orang kan udah pendapat bang. Biarkan ya mereka berpendapat. Tapi satu hal yang abang salah. Nanti dulu, tunggu selesai dulu.
Saya ngomong sedikit jadi viral, ngomong sedikit jadi viral. Saya ngomong sedikit jadi viral. Gimana tuh bang? Makanya kalau abang kalau viral udah viral itu jangan sombong. Ade minta titip promoin lagu Tuti, abang nggak mau mentang-mentang viral. Sombong kali lo abang, beda banget sama dulu awal-awal. Hah? Oh ya, abang kan lagi viral nih. Mumpung abang lagi viral, Ade saranin abang jumpa fans. Coba. Ade mau lihat. Jadi abang sekali-sekali jangan preskon aja, abang jumpa fans. Coba ketemu sama Ran Rover. minta tanda tangan bang, suruh pada ngantri. Cap 3 jari. Ayo abang coba, kalau abang viral, abang buka jumpa fans. Ada yang mau tahu? Ada yang datang nggak? Coba bang, tapi nggak boleh bayaran loh. Saya nggak pernah takut menghadapi orang kalau saya merasa saya benar. Tapi ngapain juga saya kasih panggung gitu. Ngapain saya kasih panggung? Kita emang udah terkenal dari zaman kapan bang? Abang baru muncul bulan-bulan ini palingan. Masa jadi dia kasih kita panggung? Abang gimana sih? Abang tahu kenapa abang viral? Tahu nggak? Karena gue datang ke preskon abang itu. Abang suka kacang kebak kulit deh. Abis itu udah gue datang ke preskonnya itu gue baik sama abang biar abang viral. Bener kan viral? Abis itu gue titip lagu, minta story nggak dikasih, dicuekin. Capek deh. Terus gitu ya, nih kita mutar kembali omongannya abang. Gue emang kalau ngomong pakai bukti. Tadi kan udah ya, kita bercanda-canda ini udah. Sekarang kita ngomong serius. Oke, yang bagian Makanya tadi Tengku juga komunikasi barusan ini, bang silakan dilanjut. Saya kirim sama Tengku, silakan bang dilanjut bang responnya, karena saya udah beritahu. Dan Tengku itu hanya mitra, investor. Nggak ada lebih dari situ. nggak ada beda gitu. Aduh, dibilang ini, dibilang itu, kan ribut dia sama keluarganya, kan masih juga. Dibilang ini, dibilang itu. Semua orang suka di sosial media begini. Oke. Bang, Bang, gua kasih tahu ya. Lu kira emangnya kayaknya abang nih kurang ngerti deh. Ini kita ngomong serius ya. Abang kayaknya ngerti deh pokok permasalahannya. Emangnya itu keluar dari mulut saya kalau misalkan si Tengku itu Baby Luve Medina. Abang masih paham. Tengku itu dibilang Baby Luve Medina oleh Medina sendiri. Saya ada buktinya bang. Gimana? 3 jari ke? Oh katamu suku si Rasman ini, Bang Rasman sesimpel 3 jari. Oh berarti ketemu jumpa fans pakai 3 jari buat swipe Mac. Gimana? Kiri kanan? Nih buktinya. Bukti pertama, bukti pertama, Tengku itu adalah laki Medina. Gue transfer duit ke Medina saat DP mobil itu, terus begitu Medina langsung transfer ke Tengku Rabani Chalil 50 juta dengan caption ke Tengkunya, buat sayangku sisa 10, love banget. Ini juga salah satu bukti Tengku ini menerima aliran dana dari Medina, makanya dia nggak mau speak up. Mungkin diduga bukan diduga menerima aliran dana, tapi diduga Tengku terlibat, makanya dia nggak mau speak up. Diduga loh, karena dia beneran dapat kiriman. Ini rekeningnya si Tengku 50 juta, terus begitu captionnya buat sayangku sisa 10, love banget. Jangan-jangan si Tengku tahu tentang mobil itu. Terus begitu dia bilang sama gua, udah gue DP-in ke laki gue, Cong. Ya berarti kan dia yang bilang itu si Tengku lakinya. Ingat tuh bang, ini bukan keluar dari mulut gue, jangan tuduh-tuduh gue bilang ini tuh ini itu, enak aja. Ini tuh dia sendiri yang bilang, ada buktinya tuh ke laki gue. Gue jadi bingung kan, lakinya bukannya si Lukman, tapi kok namanya si Tengku Rabani gitu kan. Gue kan jadi bingung gitu kan. Oh ya udahlah, yang penting nggak pusing lah ya. Terus udah gitu, ini pas dia masih lagi masa-masa yang awal-awal tipsanin gue, tutin gue, yang ke iming-iming apa mobil gitu segala macem. Udah gue DP-in ke laki gue, Cong. Oke. Oh lihat tuh kan kasihan banget kan dia, bentar kayak gue concern dulu apa segala macem, biar kita kasihan gitu biasa dulu, tapi sudahlah itu kan kok gue jadi kayak Bang Rasman suka ngomong ya sudahlah.
Kebanyakan nonton preskonnya Bang Rasman nih. Terus gitu, nih ya, udah gue DP-in ke laki gue, Cong. Oke, berarti lakinya siapa? Yang terima dong. Iya, keluar dari mulut siapa? Medina. Terus udah gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan. Medina tiba-tiba WA gue. Tabungannya ada 1,8 M. Ber. 1,8 M, gue nggak tahu itu Zimbabwe atau rupiah. Gue nggak tahu editan atau enggak, entah lah ya. Namanya kalau misalkan si MZ yang udah ngomong, gue udah nggak percaya aja. Karena bukti RTGS aja dipalsuin guys. Terus dia bilang gini, saldo gue dari My Love, work. Terus sedikit pakai emoticon anak kecil. Gitu. Dari My Love berarti apa? Cintanya aku. Oke. Terus gue bilang dong, baik dia, mending sama dia aja. Namanya juga teman, masih kesian sama dia, gue support aja. Gimana? Terus gitu pakai emoticon ke atas naik gitu, kayak anak kecil naik ke atas. Gimana dong? Terus gue bilang ya jauh. Kan dia kan ceritanya waktu itu kan si Lukman gebukin dia terus, nggak pernah kasih duit. Dia yang cerita ada kok di podcast gue. Lukman tuh gebukin dia, nggak kasih duit. Nanti tayangin dikit ya. Gue digebukin udah sering banget. Karyawan gue, supir gue, semuanya udah tahu kelakuannya gimana. Salah gue sedikit gebok, gitu. Laki lu pernah gak sih berkontribusi apa gitu dalam ngasih nafkah? Enggak sih. Nggak pernah. 1 juta juga pernah. Nggak kasih duit, terus gitu selingkuh apa segala macem. Jadi ya gue dukung aja, namanya temennya, support aja ya yang ngasih. Iya kan, sebelum ketipu, ya support aja lah. Terus gitu, baik dia, mending sama dia aja. Gue bilang gitu. Emang gue ngomong gitu, terus gimana dong? Terus dia bilang gimana dong? Terus gue bilang ya jauh. Terus dia gitu, ya support aja kan daripada orang bunuh diri. Kan dia soalnya kan pengen bunuh diri terus ngomong sama gue. Tahu gitu nggak gue kasih saran gini, gue kasih saran suruh bikin surat wasiat aja tuh, suruh sumbangin organ-organnya biar matinya berfaedah. Menurut gue ya. Sama dijual juga bisa sih buat bayarin korban. Hatinya bisa kemana, ampraknya bisa kemana, terus bola matanya bisa kasih ke siapa, itu kan biar amal ibadahnya diterima sama yang di atas, menurut gue. Lanjut nih komenin ini, terus gitu iyalah jauh, terus gitu dikasih dong fotonya ke gue, foto dia di video call sama si Tengku. Dikasih video call, terus gitu gue gitu ngapain ya kalau nggak salah ya, gue lagi ngurusin bunga lah ya, terus gitu. Nih dikasih fotonya, terus udah habis kasih fotonya, terus ya lah jauh, terus dia bilang, terus dikirimin fotonya, terus dia bilang gendut, wak si Tengkunya dikatain gendut, habis kasih saldo, Tengkunya dikatain gendut, aduh, bukan gue yang ngomong loh, Tengku, itu ada buktinya tuh, habis itu kita udah berantem segala macem, ya gue post beberapa, kita udah ribut kan, terus kita udah ribut, awalnya gue ngepost dia adalah, kalian mesti ingat. Awalnya gue cuma bilang jam 5 inget ya bayar. Terus segitu dia langsung ngepost bukti pribadi gue. Data pribadi gue, cicilan mobil gue yang masih leasing itu. Gue sih gak malu leasing, tapi kalau misalkan di saat lu udah ngepost data pribadi gue tanpa seizin gue punya kebebasan untuk ngepost apapun tentang lu. Ingat lu duluan yang ngepost bukti data pribadi gue. Lu post di story lu. Masih ada gak sih? Ada di kompon gue. Nanti gue kasih. Terus lu ngepost data pribadi gue tanpa seizin gue, ya udah berarti gue duluan yang si Medina duluan yang ngepost data pribadi gue, leasing gue ke story. Berarti gue punya kebebasan karena ya berarti lu memberikan izin untuk mengakses semua yang gue post gitu. Medina kamu kepancing. Habis itu udah langsung tuh dibalikin abis gue post fotonya si Tengku, dibalikin duit gue, tapi Uya belum, makanya gue masih marah. Soalnya gue kan yang kenalin si Uya sama si Medina. Ya lu bayangin lah, gue punya teman baru bayan, terus gitu si keluarga Kak Uya ini menurut gue baik sama gue. Pas gue di Amrik mereka adalah nolong gue, ada sesuatu lah nolong gue pas gue lagi putus itu sama bekas laki gue yang dajal itu, ya kan, adalah mereka baik sama gue intinya di Amrik, nemenin gue. Terus udah gitu gue kenalin ke mereka, terus tiba-tiba mereka ditipu. Kebayang nggak lu kenalin ke temen lu, terus temen lu ketipu, nggak enak kan? Ya apa itu rasa jadi gue, apalagi gue pembela kebenaran dan keadilan harus ditegakkan.
Maju tak gentar membela yang benar. Dia balikin ke gue dengan nada nyolot kayak biasa jagoan neon ya. Yang penting gue rumah sendiri, Fire lunas, Work Maxi lunas gitu. Udah gitu, ya iya kayak ada nadanya ya. Yang penting gue rumah sendiri, Fire lunas, Work Maxi lunas gitu. Terus dia lebihin gue 50 juta 200 ribu lagi. Katanya 200 ribu buat gue nunggak mobil. Terus udah gitu, nggak mau 200 ribu, lu uang haram, nggak usah banyak bacot, bayar utang Uya dulu sana. Gue balas gitu. Gue balikin lagi 200 ribunya, udah cuma ngasih lebihin 200 ribu. Kalau dia kaya mah bayarin semua cicilan gue, ya nggak sih? Dasar ketuti. Yang penting rumah gue sendiri, Fire lunas, Maxi lunas, gitu. Abis itu dia WA lagi, hapus foto Tengku atau lu gue raporin. Lu nggak tahu aja dia siapa, jangan macam-macam lo. Pertanyaan gue, siapa sih Tengku itu? Gue penasaran deh, pengen kenalan, pengen silaturahmi sama sama Abang Tengku. Pengen kenalan, iya kan? Soalnya kan Tengku kasih Medina 1,8 M saldo gue dari My Love. Intinya dari segala inti adalah Tengku kasih Medina 1,8 M dari Medina, ada bukti chatnya. Terus kayak gitu, Medina itu transfer Tengku 2 kali. Pertama 50 juta dia kasih capture ke gue. Terus yang kedua dia ada transfer Tengku yang kedua itu di Bu Kiki. Dia kasih buktinya ke Bu Kiki. Terus kayak gitu, captionnya itu, memonya itu buat si tukang ghosting. Yang satu lagi buat apa tadi dia bilang? Buat sayangku. Buat sayangku sisa 10, live banget. Apakah itu bukan perselingkuhan? Apakah itu bukan bukti-bukti perselingkuhan? Kalau yang coba gue tanya, menurut kalian deh netizen yang budiman, ini mitra kerja atau ayang-ayangan? Kok buat sayangku sisa love banget ininya, memonya. Terus gitu yang punya, yang di capturein ke Bu Kiki, dimasukin nggak? Buat orang ghosting. Mitra kerja buat orang ghosting. Satu lagi buat sayangku love banget. Kalian pikir sendiri aja guys. Pikir sendiri aja guys, simpulkan sendiri. Apakah ini bukti perselingkuhan antara Medina dan Tengku? Terus gitu dia bilang juga, udah gue DP-in ke laki gue, dia sendiri yang bilang. Ingat ya bang, dari Medina, bukan gue enak aja lu yang bilang. Jangan sembarangan bang, jangan nuduh aku, enak aja ngomong ini tuh, ngomong ini keluar dari mulut Medina sendiri. Tuh, saldo gue dari My Love, My Love itu kan dari cinta gue, 1,8 M. Terus dia gitu. Ini bukti yang pertama ya, ini yang gue bahas tentang gue dan Medina, yang Medina omong ke gue. Oke. Terus begitu sekarang kita lanjut. Kalau misalkan bukti chat ini nggak cukup untuk, kalau misalkan emang bukti chat, oke lah Medina cuma ngomong sama gue. Kalau misalkan Tengku itu baby love dia. Coba kita cek chattingan Medina sama orang lain. Ngomongnya apa? Saya 3 ya? Nih. Tiba-tiba si Medina kirim WA si Baby Love ke Uya. Ini chattingan Uya dan Medina. Gue udah minta izin sama Uya. Nih, ini chattingan Medina sama Uya. Medina meng-save nomor handphone Tengku dengan nama Baby Love. Pakai tanda hati. Sarang heo. Menurut lo mitra dari mana? Kalau gue mau jahat bisa aja gue ngomong mitra, tapi gue kan nggak boleh ngomong gitu loh. Boleh nggak sih? Diduga mitra punya dihilangin ya. Diduga mitra Baby Love. Mati nggak lo? Terus gitu nanti dia telepon. Terus Uya nanya itu yang di IG Dennis. Lagi transfer dulu, kenapa emang yang mana? Dia masih belum tahu. Fotonya udah ada di IG gue. Uya kirim. Habis itu langsung kasih anak infus panas. Terus gitu. Langsung tuh dia bayar gue abis itu. Terus gitu si Uya bilang, lu bukan minjem tapi lu jual mobil dan mobilnya ternyata bukan mobil, lu fiktif. Udah bayar duluan. Ingat, terus gitu si Uya kasih surat perjanjiannya.
ke si Medina. Terus gitu ingat sih keperluan lingkungan kita semua situ-situ aja. Kalau sampai teman-teman ditipu juga sih keterlaluan Medina. Tuh ya yang bilang. Terus gitu si Uya nanya, Tengku itu siapa? Tengku Rabani Chalil. Oke. Terus gitu namanya Tuti, lucu ya. Terus dia gitu ada orang di Jakarta nggak? Tengku kasih cash mau berapa? 100, 200, apa 300? Ngeri kali Tengku. Enggak lah. Terus gitu dia kasih ini, Tengku kasih cash mau berapa? Maksudnya, ya ke Tengku siapanya kalau bukan baby love dia? Ngapain Tengku disuruh-suruh kok mau? Udah lo transfer aja, nggak usah muter-muter. Dari kemarin yang muter-muter siapa? Tengku di Jakarta. Kata dia. Ya udah, gue ke rumahnya, tapi gue nggak mau ketemu. Stop bully gue lagi. Tengku OTW rumah Denis. Kata Uya, terserah lu. Lagi di pesawat dia. Hah? Tengku ke rumah gue naik pesawat. Tengku OTW rumah Denis. Kata Uya, terserah lu. Terus gitu kata si Medina. Medina bilang nih ya udah gue ke rumahnya, tapi gue nggak mau ketemu. Stop bully gue lagi. Tengku OTW rumah Denis. Ya kan, saat itu kan. Medina WA si Uya kan. Terserah lu, kata Uya. Lagi di pesawat dia. Tengku OTW rumah gue naik pesawat, guys. Pantesan nggak nyampe-nyampe. Mungkin dia nabrak bulan kali. Terus gitu, kata Uya, gue nggak pernah bully lu. Kata siapa itu buktinya? Cari di mana gue sebut nama terus bully lu. Tetap aja lihat. Omongan gue semua sopan dan kebenaran, bukan bohongan. Tapi nggak usah jadi rame. Bener juga sih kata Uya. Bully dia, siapa yang ngebully dia? Orang gue, kok dia mulai playing victim gitu ya? Tengku OTW Denis lagi di pesawat. Apa sih? Terus gitu, nunggu Tengku, sabar ya kakak, telepon. Terus dia bilang OTW bang. Semuanya Tengku. Coba kalian simpulkan sendiri. Ini udah termasuk bukti perselingkuhan Medina dan Tengku bukan? Buktinya ada benih-benih cinta. Apa sih? Gimana sih? Benih-benih cinta. Ada nggak sih Awi? Nggak ada ya? Oh nggak ada ya, udah. Bukan benih-benih cinta, bukti tuti tukang tipu. Yang pertanyaan gue adalah, di sini adalah, Tengku sudah menerima aliran dana, udah pasti, ya kan? Karena ada bukti transfer dari Medina ke Tengku, dan itu di-capture ke kita. Yang kedua, Tengku adalah baby love Medina yang keluar, bukan dari mulut gue, tapi dari Medina. Iya kan, masih ada sebenarnya yang dari telepon-teleponan, cuma belum mau dikeluarin aja. Ini yang kedua adalah ini adalah benih-benih cinta. Terus udah gitu, berarti kan kalau misalkan dari Bang Rasman bilang, Tengku itu sudah punya keluarga dan Medina itu punya keluarga. Jadi namanya apa itu? Pelakor dan pembinor. Diduga, bukan diduga dong, itu baby love kok kata dia. Baca aja. Terus dia gitu, kita menemukan fakta baru. Gue juga baru tahu Tengku berkeluarga dari keluarganya Mara dari Bang Rasman kan, jadi kan, iya baru tahu. Oh gitu ya bang ya. Siap salah bang. Terus dia gitu, nah ya kalian bisa simpulkan sendiri. Yang ngomong ya bukan keluar dari mulut gue. Kalau misalkan Tengku itu adalah baby love Medina saat Medina masih menikah dengan Lukman. Yang keluar ini adalah dari mulut Medinanya sendiri. Lukman juga tahu. Lukman waktu itu pernah ngomong, katanya dia screenshot-screenshotin. Lukman juga lihat. Kan waktu itu kan Lukman, ingat nggak sih kita telepon-teleponan itu yang Lukman masih baik, masih mau angkat telepon aku. Ingat nggak? Aku emang janji sama Lukman, aku nggak record. Tapi aku bohong. Aku tuh udah nggak percaya sama kalian. Jadi, kalau misalkan emang ya ini gue ngomong by bukti ya. Kalau misalkan emang Tengku bukan nggak ada apa-apa sama Medina, gue berikan kesempatan wadah untuk klarifikasi. Kalau Lukman, ini nggak ngomongin Lukman. Kalau misalkan emang nggak ada hubungan apa-apa, kenapa ketakutan? Ya kan, ngomong aja. Terus kayak gitu, kalau misalkan pertanyaan besar, kalau misalkan Tengku adalah investor, dari yang Bang Rasman bilang, kenapa Tengku yang ditransferin duit sama Medina? Ya kan, kalau investor, harusnya Tengku transfer Medina dong ke perusahaannya. Kok ini di Medina transferin Tengku? Kan mencurigakan. Apa jangan-jangan diduga sindikat?
juga, diduga loh. Iya kan? Ya kita jadi bertanya-tanya. Namanya juga cara pikir gitu loh ya kan? Kita berpikirnya orang berpendapat tuh bebas loh. Nah terus begitu. Yang kalau baby group udah pasti. Yang diduga ini terima aliran dana udah pasti. Diduganya ini yang gue nggak tahu percakapan mereka apa gitu kan? Awas minum dulu. Terus udah gitu, nggak tahu juga kan percakapan mereka apa kan, ada modus apa gitu kan. Terus udah gitu yang ketiga, kalau misalkan Tengku udah investor, masa iya sih ada orang mau invest di perusahaan yang cacat hukum? Kan kata Bang Rasman dia ini ODGJ. Bagi namanya sudah terkenal mendunia, tuti banget gitu kan. Orang mana, investor mana yang mau invest di perusahaan yang cacat hukum? Kan orang ODGJ itu kan tidak bisa bertransaksi. Dan ingat, katanya Dedes di podcast gua ada orang terakhir yang ketemu dengan Medina sebelum Medina masuk RSJ adalah Tengku. Kalian pergi berduaan, ninggalin anak dan Dedes dan ada suster nggak sih dia? Ada ya? Dan itu kalian pergi berduaan dan habis itu Medina langsung hilang. Ada transaksi apa di mobil? Jual beli perusahaan, terus tiba-tiba Medinanya mengeluarkan diri dari perusahaan alias memecat dirinya sendiri. Apa yang terjadi di mobil? Transaksi apa? Jual beli sama perusahaan yang cacat hukum atau gimana gitu loh. Gue butuh pencerahan gitu. Karena kalau orang nggak mau speak up, adanya juga kita semua diduga-menduga, iya kan? Namanya juga udah terjadi, ya lu masih speak up dong. Korban butuh penjelasan. Gue juga sebagai sebagai pembela kebenaran dan keadilan, gue butuh penjelasan. Kalau lu salah, yang minta maaf. Kalau lu benar, pasti gue belain. Nggak mungkin enggak. Tapi kalian lihat sendiri kan bukti-bukti yang gue tampilkan. Menurut kalian, Tengku itu siapanya Medina? Dan menurut kalian, Tengku itu terlibat atau tidak? Dan yang ketiga, menurut kalian sudah cukupkah bukti aliran dana yang gue kasih 2 kali itu transferan ke nama Tengku dari Medina? Jadi menurut kalian Tengku ikutan nggak? Dan dari hasil chat yang gue kasih, Tengkunya itu siapanya Medina. Dan untuk Lukman, gue berikan wadah dan tempat untuk Lukman klarifikasi. Kalau Lukman sih Tengku maksud gue. Ya udah, sampai sini dulu ya guys ya. Karena aus. Dan udah waktunya bobo. Oke. Jadi kalau misalkan buat kalian di luar sana yang merasa ditipu atau merasa dizolimi atau merasa haknya tidak dibayarkan atau merasa apa segala macam, kalian bisa ngadu ke posko pengaduan ya. Posko pengaduan bukan untuk Medina aja, ke semua orang bisa mengadu ke gue. Kalau misalkan kalian merasa ingin dibela, asal kalian pasti benar ya. Caranya kalian DM aja di IG gue, sesuatu yang tidak benar pasti kalau misalkan nanti akan gue teliti. Nah terus segitu, kalau misalkan kalian itu benar-benar ada buktinya, kalian WA ke Frida, nanti gue akan bela. Kalau itu benar pasti gue bela terus, tapi kalau salah ya ngapain gue belain, ya nggak? Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus sebarin videonya biar makin banyak yang nonton. Dan sebarin videonya biar gue makin kaya. Bye!